O God, make speed to save us. Lord, make haste to help us. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. Raja Inggris Charles III dan Paus Leo XIV mencatat sejarah baru di Kapel Sistina Vatikan dengan berdoa berdampingan. Momen pertama kalinya bagi pemimpin gereja Inggris dan gereja Katolik. Di bawah tatapan mural The Last Judgment karya Michelangelo, ketika Paus Leo mengucapkan, "Mari kita berdoa." Semua orang termasuk raja menundukkan kepala bersama, menandai berakhirnya jarak panjang antara dua gereja yang terpisah sejak reformasi abad ke-16. Raja Charles III menjadi pemimpin gereja Inggris pertama yang berdoa bersama Paus dalam sebuah ibadat di Vatikan yang dipimpin oleh Leo XIV pada 23 Oktober. Upacara di Kapel Sistina yang disiarkan langsung oleh layanan berita resmi Vatikan berlangsung selama kunjungan kenegaraan oleh Raja berusia 76 tahun tersebut dan istrinya, Ratu Camilla. Untuk pertama kalinya seorang Raja Inggris yang sedang berkuasa berdoa bersama seorang Paus sejak Raja Inggris Henry ke-8 memisahkan diri dari Roma 500 tahun yang lalu. Dipicu oleh penolakan Paus saat itu untuk membatalkan pernikahan Henry agar ia dapat menikahi wanita lain. Perpecahan ini menjadikan raja sebagai kepala gereja Inggris yang terpisah. Charles dan Camilla sebelumnya telah bertemu pertama kali dengan Paus Leo XIV yang mengambil alih kepemimpinan 1,4 miliar umat Katolik dunia pada Mei setelah wafatnya Paus Fransiskus. Paus asal Amerika Serikat tersebut memimpin ibadat di bawah lukisan langit-langit Michelangelo yang spektakuler bersama Uskup Agung York, Stephen Cottrell, yang saat ini menjabat sebagai klerus senior gereja Inggris. Charles dan Camilla duduk di depan bersama Paus dan Uskup Agung, menghadap audiensi yang terdiri dari para klerus Katolik dan Anglikan, politisi dan diplomat. Ibadat tersebut menyatukan tradisi Katolik dan Anglikan dengan paduan suara dari Kapel Sistina, bergabung dengan paduan suara dari Kapel St. George, Kastil Windsor, salah satu kediaman raja. Ibadat tersebut berfokus pada konservasi dan perlindungan lingkungan, sebuah isu yang telah lama diperjuangkan oleh Charles. Raja berusia 76 tahun itu, yang secara resmi menjabat sebagai gubernur tertinggi gereja Inggris, terbang ke Roma pada 22 Oktober malam yang dijelaskan Istana Buckingham sebagai perjalanan bersejarah. Para bangsawan disambut di Istana Apostolic pada 23 Oktober pagi oleh barisan kehormatan seremonial Garda Swiss, pengawal pribadi Paus, sebelum pertemuan pribadi dengan Paus di perpustakaan kepausan. Perpecahan dengan Roma menciptakan skisma yang masih ada hingga saat ini. Meskipun kedua pihak telah terjadi pemulihan hubungan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Tahun 1961, mendiang Ratu Elizabeth II, Ibunda Charles, menjadi Ratu Inggris pertama yang mengunjungi takhta suci sejak perpecahan tersebut. Pemulihan hubungan ini penting karena Anglikanisme lahir sebagai reaksi terhadap gereja Katolik dan karena itu merupakan pertentangan. Kata Hyacinthe d'Esteville, seorang pastor Prancis dan anggota dikasteri, mempromosikan persatuan umat Kristiani Vatikan. Tidak seperti gereja Katolik Roma, gereja Inggris, gereja induk dari komunitas Anglikan yang beranggotakan 85 juta jiwa di dunia, menahbiskan perempuan dan mengizinkan para pastor untuk menikah. Sarah Mulalai baru-baru ini diangkat menjadi wanita pertama sebagai Uskup Agung Canterbury, klerus tertinggi gereja Anglikan, meskipun ia belum secara resmi menduduki jabatannya. Charles dan Camilla juga akan menghadiri doa di Basilika Santo Petrus di luar tembok di Roma, salah satu dari 4 basilika kepausan utama yang memiliki hubungan historis dengan kerajaan Inggris. Raja akan diangkat menjadi persaudaraan kerajaan basilika tersebut dan diberikan kursi yang dirancang khusus untuk digunakan olehnya dan calon Raja Inggris.
Charles telah mengunjungi Vatikan beberapa kali dan bertemu secara pribadi dengan Paus Fransiskus pada 9 April, beberapa hari sebelum wafatnya Paus. Raja mengutus putra dan pewarisnya William ke pemakaman dan saudaranya, Pangeran Edward, Adipati Edinburgh, ke misa pelantikan Paus Leo XIV. Kunjungan ini dilakukan saat Gereja Katolik merayakan Jubileum, sebuah acara tahunan yang diadakan setiap 25 tahun yang telah menarik jutaan peziarah ke Vatikan. Jangan lupa subscribe ya.